Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM kampus yang mengeluarkan langsung lolos juga. Yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan, Mbak Friska. Saya jadi sangat menyayangkan ya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya, kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu ya, tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak Ya. clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya, Bukan punya Pak Jokowi. bukan, Ya? tapi itu Oke, temennya. terima kasih. Oke. Temennya yang diaku-aku, katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Tuh, enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi Ya, yang itu punya versi Pak kampus. Jokowi apa soal ini? Bisakah dijamin misalnya tadi keabsahan soal skripsi ijazah Pak Jokowi punya buktinya dan siap untuk ini? Tentu, kalau semua bukti kan pasti sebelum kita melapor, Mbak, pasti sudah kita kumpulkan, kita susun dengan baik, baru kita laporkan semua. Tapi kan kita hormati proses peradilan yang ada, proses investigasi yang dilakukan penyidik kita hormati, sehingga nanti kalau dibutuhkan di penyidikan maupun di persidangan, tentu akan kita berikan. Ya, harus. Perkara ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2023. Sudah ada juga beberapa perkara di pengadilan, di mana di situ juga yang menggugat juga gugatannya tidak diterima ya. Dalam arti ya kalau mungkin dari pihak sana juga bilang belum sampai pembuktian dan lain-lain, ya intinya yang mereka mintakan kepada pengadilan tidak diterima. Kemudian Pak Jokowi sekarang sudah bukan lagi presiden. Beliau mungkin berpikir dahulu, ya mungkin ketika saya presiden, ya mungkin saya memiliki pertimbangan yang sangat panjang untuk tidak melaporkan atau tidak menempuh jalur hukum. Tapi sekarang ini beliau bukan lagi seorang presiden. Beliau sudah purna tugas dan ternyata masalah ini bukan yang mereda, makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi, makin liar dan sudah berpotensi juga memecah belah bangsa. Bahwa reputasi bukan Pak Jokowi pribadi, reputasi dan nama baik rakyat Indonesia juga dipertaruhkan. Bayangkan saja dibuat seakan-akan presiden yang sudah menjabat 10 tahun dipilih langsung oleh rakyat, ternyata seakan-akan ijazahnya palsu. Ini tentunya kehebohan bukan nasional tapi internasional juga tentunya kalau dibiarkan. Oleh karena itu Pak Jokowi dengan tentunya tidak mudah juga pertimbangannya datang sendiri menggunakan hak hukumnya secara pribadi, dan ini juga suatu pembelajaran hukum juga, memperjelas bahwa semua orang itu adalah equal di hadapan hukum dan melapor sendiri dan sekarang menyerahkan semuanya ke pihak hukum. Teknologi itu bisa membongkar apa yang mungkin tidak bisa ketahuan di masa lalu. Jadi apa yang sudah dibuat di masa lalu mungkin lolos saja. Tapi begitu ketahuan di masa sekarang, nah baru. Ini mirip dengan ijazahnya J.S. Saragih dulu ya di Simalungun. Itu waktu dia proses bupati sah-sah saja. Tapi begitu diverifikasi di gubernur, dia kena. Saya kemudian ingin mengatakan bahwa KPU memverifikasi berkali-kali bahwa ini ada prinsip kehati-hatian di sini. Misalnya saja ketika tadi Mas Suryo mencontohkan Pak J.S. Saragih, ya ketika itu di Simalungun dia bisa jadi bupati, tapi ketika menjadi gubernur KPU melakukan tim verifikasi kembali, SMA yang mengeluarkan ijazah yang diserahkan kepada kami untuk Profesor Pak Saragih itu ternyata sekolah tadi tidak mengakui, gitu, ya sekolah tidak mengakui, sehingga kemudian kami, ya sehingga kami mengambil tindakan tegas mengatakan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara ketika itu bahwa ini tidak bisa kemudian diloloskan menjadi calon pasangan gubernur di Pilkada 2018 lalu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa kemudian KPU melakukan verifikasi dengan hati-hati, dengan benar dan melibatkan banyak pihak terkait dengan ahli-ahli pendidikan dan bahkan juga pihak sekolah itu sendiri. KPU membuktikan bahwa di Provinsi Sumut KPU sudah membuktikan bahwa kami melakukan verifikasi yang begitu dalam sehingga ketika dinyatakan oleh sekolah tersebut bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah di situ dan tidak pernah mengeluarkan ijazah, maka kami menyatakan dia tidak masuk atau kemudian TMS. Mas Roy menyinggung diverifikasi di KPU ternyata tidak berhasil. Buktinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM kampus yang mengeluarkan langsung lolos juga. Yang non formalnya teman-temannya sampai berkumpul menunjukkan semua foto-foto dan lain-lain. Ternyata terbukti.
Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Itu yang sangat disayangkan Mbak Friska. Untuk terlapornya ini semua masih dalam penyelidikan, namun memang ada beberapa objek pelaporan yang kita sampaikan yang kemudian juga di situ diduga ada dilakukan oleh beberapa pihak tentunya kan. Nah, yang dilaporkan itu Mbak Friska adalah peristiwanya oleh Pak Jokowi. Yang mana nanti biar penyelidik dan penyidiklah yang nanti melakukan investigasi, mendalami dan melihat apakah ada tindak pidananya dan siapa yang melakukan. Ya nggak apa-apa, itu kan kado terbaik untuk hari keterbukaan informasi publik. Maksudnya gimana? Tanggal 30 April kemarin itu kan sebenarnya hari keterbukaan informasi publik. Ya gitu, 30 April. Dan itu hari yang ke-17. Dihadiahi oleh mantan presiden, orang yang tidak mau membuka keterbukaan informasi publiknya. Pernyataan bahwa itu adalah fake ya atau real, itu adalah statement akademik. Coba kalau ada sesuatu yang ditemukan, kemudian itu fake or real, itu adalah akademik. Memang ini dua spesies yang sebenarnya tidak apple to apple ya, tapi nggak apa-apa, kita bicara clear dari sisi akademik. Saya tuh lulusan UGM asli, S1, S2, dan dua teman saya ya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu dua-duanya juga S1. Jadi kami itu dalam rangka cinta kampus. Kami itu sangat menyayangkan klarifikasi UGM yang sama sekali tidak perform ya. Kenapa dianggap? Iya, klarifikasinya katanya semua bukti ada, 34 bukti. Tidak ada satupun, jujur ini ya UGM ya, tidak ada satupun yang diletakkan di atas meja. Tidak ada. Dan mereka masih berdebat soal keterbukaan informasi publik. 1 jam kami baru mendapatkan skripsi. Dan akhirnya, alhamdulillah, skripsi itu bisa saya pegang, itu sebagai primary evidence. Primary evidence yang kemudian kita teliti langsung, saya bawa utilitas atau gadget yang memungkinkan untuk meriksa itu, dan disitulah makin banyak terungkap dari skripsi itu, mulai dari hurufnya, halamannya, kertasnya, salah ketik pada nama pembimbingnya, kemudian bahkan ada tulisan tesis padahal itu adalah skripsi untuk S1. Itu kan aneh banget. Saya jadi sangat menyayangkannya, kenapa Universitas Gadjah Mada yang sangat besar dan saya cintai ini, itu bisa dulu meluluskan, kalau memang itu lulus ya. Kenapa dengan skripsi semacam itu? Maka skripsi yang sudah kita pastikan itu 99,9% itu adalah palsu, ya. Tidak mungkin menghasilkan ijazah yang benar. Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Ya. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Ya, tapi punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi Lembar. tesis bukan punya Pak Jokowi. Agak Ya. clear satu Indonesia, rakyat semua clear. Ya, Bukan punya Pak Jokowi. bukan, ya? tapi itu Oke, temennya. terima kasih, terima kasih. Mas Roy. Temennya yang diaku-aku, Oke. katanya ada lembar pengesahan. Lebih parah lagi punya Pak Jokowi. Karena punya Pak Jokowi nggak ada lembar pengujiannya. Ya, itu kan versi Anda, Mas. Tuh, enggak. Ya, mari kita lihat nanti kan. Ya. Mari kita lihat. Oke, tapi Ya, yang itu dipunya versi Pak kampus. Jokowi apa? Soal ini, bisakah dijamin misalnya tadi keabsahan soal skripsi ijazah Pak Jokowi punya buktinya dan siap untuk ini? Tentu, kalau semua bukti kan pasti sebelum kita melapor, Mbak, pasti sudah kita kumpulkan, kita susun dengan baik, baru kita laporkan semua. Tapi kan kita hormati proses peradilan yang ada, proses investigasi yang dilakukan penyidik kita hormati, sehingga nanti kalau dibutuhkan di penyidikan maupun di persidangan, tentu akan kita berikan. Ya, harus. KPU hanya memastikan bahwa, UGM, kita mau Ya. tanya nih, gitu kan? Ya. Apakah kemudian Pak Jokowi pernah berkuliah sini dan biasanya dikeluarkan oleh Anda? Ah. Benar, sudah cukup. Oke. KPU menganggap bahwa itu adalah benar bahwa Pak Jokowi adalah lulusan atau kemudian lulus dari UGM berdasarkan fotokopi ijazah digalisir diserahkan kepada kami sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan. Ya nggak apa-apa, jelas kan. Berdasarkan pernyataan dari UGM, Mas. Kita hargai kejujuran KPU. Ya, memang KPU kan tidak memeriksa forensik itu. Jadi menyerahkan kepada UGM lagi. Jadi makanya nggak apa-apa kalau kita challenge UGM. Nggak apa-apa, kita hormati KPU. KPU sudah menjalankan tugas dengan benar. Verifikasinya hanya cukup ke kampusnya. Tapi ternyata kalau kampusnya bisa salah. Kampus kan nggak seluruhnya pasti benar. Ketika Prof. Wening Udasworo ini ya mengucapkan Joko Widodo itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran. Di kehutanan. Prof. Wening itu orang sastra. Jokowi disebut-sebut lulusan kehutanan. Kok bisa keluar dari mulutnya itu kedokteran? Itu hal yang sangat tidak mungkin kalau tidak secara bawah sadar itu sebenarnya ada sesuatu yang akhirnya keluar gitu loh. Jadi ini nggak boleh dibiarkan ya. Ada di rekaman Oke, jadi aslinya. ada kecurigaan dari sini, Mas Yakub. Itu berdasarkan ilmu apa tuh Mas Roy?
Dari orang Ilmu lihat muka, lihat bukan saya. Itu dokter yang menganalisis, dokter yang mengerti kalau ada seseorang tuh bawah sadar. Jadi bukan saya yang menilai. Ada tuh alasannya apa? Mas Roy, saya izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh iya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada, saya andaikan punya Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja atau mau mendaftarkan ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM. Dan ke UGM? Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke UGM keterangan. ya? Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM sebagai yang mengeluarkan. Karena saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten ya clear. UGM sudah memberikan statement. Nanti bisa dilihat, Mas. Apakah ijazahnya Pak Jokowi yang katanya tidak pernah diserahkan kepada orang lain itu sama dengan yang beredar? Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin di bawah? Oh, sudah pasti dong, Mas. Oke. Sudah pasti. Sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di persidangan dilihat. Nggak jujur, Mas. Tapi begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Karena saya tidak mau melampaui otoritas juga. Jadi kalau ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saya sudah menganalisa ada dokumen saya ambil dari online, saya analisa kiri kanan. Ini sama sekali bukan online. Dari mana, Mas? Yang ijazah Mas ambil? Ijazahnya adalah memang kan ijazah kita pastikan dari ketika skripsinya itu tidak benar. Ya ijazahnya pasti tidak Mas benar. kan menganalisa ijazah. Ada katanya fotonya tidak sesuai dan lain. Itu dari mana source-nya? Yang menuliskan katanya dia mendapatkan langsung dari Pak Jokowi. Oke, tapi apakah boleh sebagai seorang ahli? Mas kan seorang ahli, sering di persidangan kan? Ya. Boleh nggak source of dokumennya harus percaya. Boleh nggak source of dokumen yang dianalisa seorang ahli forensik itu bukan berasal dari dokumen asli? Makanya kita tunggu. Menganalisa kopi. Boleh nggak? Apa-apa. Makanya nanti kita tunggu. Kita tunggu kalau Mas punya yang asli. Ya, kita bandingkan. Kalau itu ternyata yang kemarin dianalisis juga oleh saya dan Dr. Respon itu tidak benar, orang itu yang pernah memposting dan katanya asli itu, katanya dia dapat dari Pak Jokowi itu penyebar hoaxnya dia. Tapi yang menganalisa seakan-akan itu palsu siapa, Mas? Loh kita karena kalau itu palsu, berarti yang ada disebar oleh hoax itu palsu kan? Mas Roy selalu bilang bagus, silahkan biar terbuka. Setuju. Mari kita lihat di persidangan. Jangan kayak UGM lo ya, ngakunya beneran. Kita pertemuan tanggal 15 April itu Mbak. Kita bertiga tapi wah kayak gerombolan gitu ya. Terus ada beberapa kamera, saya pikir kamera itu wartawan. Ternyata tidak, baru di ujung diberitahu itu internal, Mas. Dan sampai detik ini, sampai siaran dua arah ini, kita minta rekamannya nggak pernah diberikan. Padahal di rekaman itu kalau diputar, kelihatan banget bagaimana, saya harus bilang, bagaimana pihak UGM gelagapan ketika kita tanya KKN-nya di mana. Ini bukti-buktinya yang lain mana, nggak ada. Sekarang telah terjadi seakan-akan yang tertuduh yang harus membuktikan. Karena Mbak nanya ke saya, apa yang bisa Anda bawa untuk membuktikan itu asli? Ini pola pikir yang sangat rusak. Seharusnya Mbak, yang terjadi itu, kita ada negara hukum, siapa yang mendalilkan harus yang membuktikan. Nah, inilah bukti bahwa ini harus di stop segera, tidak bisa dilanjutkan, bisa menjadi presiden buruk, dan ini harus dibuat terang benderang secepatnya. Karena kembali lagi, ini berpotensi untuk sangat merusak kredibilitas bangsa Indonesia secara umum. Pak Jokowi sudah melewati semua tahapan. Pada saat beliau kuliah, yang tadi dibilang KKN tidak ada, itu saya pastikan salah, karena ada. Dan semua sudah kami berikan detailnya kepada para penyelidik, untuk nanti ya silakan dilanjuti untuk di proses persidangan. Jadi semua tahapan sudah dilalui, semua clear dan lain-lain, dan ini telah diverifikasi oleh lembaga pendidikannya. Jadi kalau bahasa sehariannya, mau apa lagi? Nah, jadi kita tunggu apa yang selama ini dianggap dianalisa, katanya fotonya berbeda. Sekarang juga terakhir saya lihat di media massa sudah mulai ada pihak-pihak yang bilang itu foto perkawinannya juga sudah berbeda. Mungkin bukan Ibu Iriana malah. Aduh, ini menurut saya sangat jahat dan perlu di stop menurut pendapat saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu mungkin kita pahami bersama, bahwa perkara ini sudah bukan lagi tentang perkara Pak Jokowi. Perkara ini sudah mengenai masa depan bangsa Indonesia dan masa depan hukum di Indonesia. Saya rasa perlu dibedakan antara suara yang kritis dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ataupun fitnah ya. Karena mungkin bisa kita pahami semua, Pak Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun sebelum beliau purna tugas. Selama 10 tahun ini sangat terbuka dengan apapun masukan-masukan, kritik-kritik yang menurut saya pribadi justru sebagian besar banyak yang melewati batas. Yang seharusnya mungkin Pak Jokowi memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak lakukan. Termasuk mengenai ijazah palsu ini.
2023 beliau masih menjabat, semua kalau kita ngomong simpelnya semua masih under his control. Tapi beliau tidak melakukan apapun. Digugat pun beliau respon dengan menjawab gugatannya. Artinya menghormati proses hukum yang berlaku, gugatan perdata dibalas perdata, gugatan tun dijawab secara tun. Tapi sekarang beliau sudah bukan lagi presiden. Kali ini beda. Kali ini tentunya sangat beda. Beliau bukan lagi presiden, tetapi masih ada aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru sekarang Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga sipil biasa. Karena semua orang itu kan equal di hadapan hukum. Ini juga yang paling penting. Bahwa jangan seakan-akan pernah menjabat, seakan-akan berkuasa sehingga haknya lebih rendah dari masyarakat. Kan tidak. Apa karena dia pernah menjabat jadi dia tidak boleh melaporkan kalau ada orang yang melakukan dugaan tindak pidana terhadap dia? Kan itu tidak masuk akal. Itulah kenapa seluruh kritik-kritik yang luas yang membangun itu sangat di-welcome, tapi harus dalam koridor hukum. Kalau dikatakan tadi itu jangan-jangan nanti source-nya ngambilnya dari sosmed. Enggak sama sekali. Saya nggak pernah ngambil dari sosmed ya. Kalau tidak dipastikan oleh orangnya. Ketika itu dipastikan bahwa ini asli, bahkan dalam utasnya dia nulis ya. Si Sandi itu, ini saya dapat dari Pak Jokowi langsung. Bah, menariknya ya, ini saya bantu juga. Ketika saya ketemu dengan yang bersangkutan, saya bilang selesai udah ternyata karena dia bilang dapatnya tidak dari Pak Jokowi. Ya udah hati-hati Mas Anda. Kali KPU ingin mengatakan bahwa KPU tidak melakukan verifikasi forensik, tapi KPU hanya melakukan verifikasi kepada institusi pendidikan di mana yang bersangkutan bersekolah. Ya, bagus itu. Enggak, ini saya puji ya KPU ketika melakukan di Sumatera Utara. Mohon itu juga dilakukan juga pada yang kita perbincangkan ini. Apakah dalam kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, kalau ini misalnya bukan ijazah 1, apakah KPU juga memverifikasi adanya ijazah SMA 6 yang kemudian di situ masih tertulis SMPP, betul SMPP, kan namanya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Tapi ada dalam kurung SMA 6 gitu. Padahal SMA 6-nya itu belum ada di tahun itu. Apakah itu diverifikasi atau tidak? Tentu diverifikasi ya. Kalau kemudian jadi gini, ada persyaratan-persyaratan yang kemudian kita harus verifikasi berdasarkan peraturan undang-undangan. Kalaupun kemudian peraturan undang-undangan mengatakan bahwa dari SD, SMP, SMA dan ijazah terakhir, tentu kami juga harus bisa melakukan verifikasi terhadap tatanan tersebut, gitu kan? Nah, sama seperti ketika pilkada 2018 lalu, SMA-nya ternyata bermasalah. Kami catatkan bahwa SMA tersebut menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah sini dan ijazah ini tidak pernah dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Maka kami menyatakan tidak memenuhi syarat. Oke, artinya kalau track recordnya Pak Jokowi clear dari dari bupati wali kota Solo. Kami melakukan verifikasi ulang, tidak lantas kemudian menggunakan data yang pernah dilakukan oleh KPU sebelumnya. Mas Yakub, artinya ya kalau sekarang Anda siap untuk membongkar buktinya di depan penyelidik sudah dibuka itu ijazah, semua bukti-bukti yang dipunyai oleh Pak Jokowi. Iya, sudah diberikan. Kemarin juga sudah Pak Jokowi membawa langsung, karena kami juga sudah menduga akan diminta, sudah dibawa langsung ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Semua sudah diperlihatkan secara jelas. Agak lucu juga sebenarnya, karena kan baru pelaporan pertama, baru LP, baru di BAP, nggak apa-apa kalau itu untuk, tapi kan petugas yang memeriksa bukan petugas forensik, jadi paling dia hanya melihat semacam wartawan yang di Solo yang ditunjukkan itu, dia tidak bisa memiliki arti apa-apa. Mengenai barang bukti, apakah ijazah nanti kenapa diperlihatkan hanya pada penyidik, tentunya kami menghormati proses, dan kalaupun nanti dimintakan lagi di penyidikan atau di persidangan, tentunya kami siap untuk memberikan. Pasti itu diberikan. Oke. Nah, tapi kenapa sih tidak ditunjukkan langsung aja bahwa ini ijazahnya asli loh? Tentunya pertama tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi ya untuk memperlihatkan itu. Dan ini akan menjadi presiden yang sangat buruk Mbak jika ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Bayangkan jika ada seorang pejabat atau seorang masyarakat biasa lah yang dituduh. Ijazah Anda palsu. Anda harus perlihatkan. Oke, anggaplah seorang yang dituduh ini memperlihatkan satu orang A. Ada B lagi minta, apa harus diperlihatkan lagi? Ada C lagi. Kalau ada 1000 orang yang meminta, apa semua harus diperlihatkan? Ini kan presiden yang tidak baik. Apalagi kalau nanti ini digunakan sebagai modus untuk menjatuhkan orang-orang yang sedang menjabat dan sebagainya. Jadi kita tidak mau ini menjadi suatu presiden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan praktik politik juga di Indonesia. Ini yang kita jaga Mbak. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi. Nah itu kan mindset yang saya bilang kan, mindsetnya seakan-akan yang dituduh jadi yang salah. Nah ini yang harus sangat kita putar Mbak. Ini sangat buruk jika ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu kita tunggu proses persidangan agar mindsetnya berubah semua, kebenaran terungkap, segalanya terang benderang. Yang saya sebenarnya ingin sedikit komentari itu, yang menurut saya itu ini jelas tidak ilmiah. Kenapa? Karena
seorang ilmuwan tentunya ketika menganalisis suatu dokumen tidak bisa mengatakan ini asli atau palsu. Itu adalah hak pengadilan nanti yang menentukan ini asli atau palsu. Beliau seorang ilmuwan tentunya bisa menggunakan analisa pendekatan dan lain-lain untuk mengatakan ini identik atau tidak identik. Masalah palsu atau asli itu nanti wewenang pengadilan. Makanya itu kenapa kalau ada seorang yang menganggap dirinya ahli mengatakan ini adalah dokumen asli atau palsu, itu sangat disayangkan. Karena kan keterangan ahli ini Mbak, di 184 KUHP juga pasalnya, itu keterangan ahli hanya salah satu alat bukti. Alat bukti kan ada keterangan ahli, keterangan saksi, ada bukti surat, ada petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, jadi keterangan ahli itu pun ketika nanti di persidangan, itu hanya sebagai pendukung, salah satu alat bukti saja. Jadi kalau ada seorang ahli yang bilang, itu pasti palsu, itu fix. Ya itu bagaimana kita menyikapinya? Ini mungkin saya tanya sedikit sama Mas Roy. Karena ini dua spesies yang berbeda Ya, Mas. ya. Di hukum begitu, tapi di ranah akademik, hukum pun kadang-kadang nggak Coba diperlukan. saya tanya Mas Roy sedikit. Mas Roy kan sering menjadi ahli juga di persidangan tentunya. Pernah nggak seorang hakim di kasus nanya dokumen ini asli atau palsu? Kan nggak mungkin. Karena hakim akan menanya pendapat Anda tentang dokumen ini, analisanya seperti apa. Baru dijelaskan. Tapi yang namanya definisi fake, true or false itu ada dalam ilmiah Mas. Bukan, kalau seorang ahli bisa menyatakan suatu dokumen palsu, ini fix, absolut. Untuk apa ada sidang? Untuk apa ada pengadilan yang menentukan bahwa ketok pasal terbukti, ini pemalsuan, dokumen ini palsu. Ya. Kalau seorang ahli dapat menjelaskan itu absolut, ya maka apa guna pengadilan? Jadi kan ini yang harus bisa dibedakan gitu, bahwa seorang ahli tentunya boleh saja dengan segala keilmuan yang dimiliki kami hormati untuk menganalisa suatu dokumen dengan metodologi juga tertentu, apakah cara pendekatannya itu secara historis, normatif, yuridis dan lain-lain. Makanya juga ahli ada. itu pendapatnya ilmiah Mas, bukan untuk dikriminalisasi. Betul, ilmiah, kalau ilmiah tidak mungkin menyatakan asli atau palsu Mas, itu masalahnya. Bisa. Ilmiah itu adalah identik atau tidak identik. Kalau nanti ternyata seorang ahli menjelaskan, oh ini bisa diduga palsu, itu kita hormati. Tentunya itu juga akan dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, dapat dipertimbangkan. Tapi nggak pasti. Tapi gitu. tidak mungkin, karena apa gunanya pengadilan Mbak? Pengadilan lah yang bisa menentukan ini asli atau palsu.